Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lida. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian jembatan Wheatstone. Untuk jembatan Wheatstone, dikatakan dia rangkaian Wheatstone apabila rangkaiannya nanti dirangkai seperti ini. Ada R1, ada R2, ada R3, ada R4, dan ada R5. Pada jembatan Wheatstone, penyelesaiannya dia tidak bisa langsung menggunakan rumusan susunan seri maupun susunan paralel. Kenapa? Karena bentuk rangkaiannya tidak bisa kita katakan apakah rangkaian ini tersusun secara paralel ataukah tersusun secara seri. Nah, karena tidak bisa, makanya istilah rangkaian ini adalah dinamakan rangkaian Wheatstone. Untuk syarat jembatan Wheatstone itu adalah arus yang mengalir di R5 itu harus sama dengan 0. Kalau tidak 0 bagaimana, Bu? Bisa sih kalau tidak sama dengan 0, namun nanti penyelesaiannya agak menjadi lebih rumit lagi. Nah, sekarang yang kita bahas di sini adalah terkait jembatan Wheatstone yang mana arus yang mengalir di R5 itu sama dengan 0, sehingga kalau arus yang mengalir di R5 ini sama dengan 0, R5-nya bisa kita abaikan atau bisa kita hilangkan. Nah, namun dengan demikian ada syaratnya. Syaratnya apa? Ini dia. Nah, jadi kalian lihat nih dari gambar bahwa R1 dan R3 itu kan berhadapan. Kemudian R2 dan R4 itu juga berhadapan. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke penyelesaiannya, kita cek dulu atau kita selidiki dulu apakah perkalian antara nilai resistor yang berhadapan tadi seperti R1 dan R3, jika kita kali hasilnya apakah sama dengan perkalian resistor 2 dan resistor 4. Nah, di sini nih syaratnya jika R1 dikali dengan R3 itu hasilnya sama dengan R2 dikali R4, maka nilai R5-nya tidak berfungsi alias tidak dapat dihilangkan. Nah, kalau dapat dihilangkan gambarnya seperti apa? Gambarnya akan seperti ini, lebih sederhana. Sehingga kalau seperti ini kalian lihat R1 dan R4 itu dipasang secara seri dan R2 dan R3 itu juga terangkai secara seri. Maka untuk R1 dan R4-nya kita serikan, nanti namanya adalah R14 dan R2 dan R3-nya juga kita serikan, namanya adalah R23. Setelah nanti kamu serikan, dapat R14 dan R23, barulah kita cari hambatan totalnya menggunakan rumusan paralel, yaitu 1 per R paralel sama dengan 1 per R14 ditambah 1 per R23. Nah, sekarang apakah jembatan Wheatstone bentuknya harus seperti ini, Bu? Ada bentuk-bentuk lainnya loh. Sekarang kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini jembatan Wheatstone rangkaian yang bisa disebut bentuk 1. Yang ini adalah bentuk 2 dan ini adalah bentuk 3. Kalau kita analisa yang mana saja resistor yang berhadapan, R1 kalau pada gambar yang ini bentuk 1, R1 dan R3 itu berhadapan. R2 dan R4 itu saling berhadapan. Kalau pada bentuk kedua, gambar kedua ini, yang berhadapan adalah R1 di sini letaknya dengan R3, kemudian R2 dan R4. Nah, namun kalau pada gambar yang bentuk ketiga ini, yang berhadapan itu adalah R1 dan R4, R3 dan R2. Jadi tergantung dari bentuk soalnya ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita coba pembahasan contoh soal. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal. Contoh soal, lihat gambarnya. Tentukan kuat arus yang melalui rangkaian jika tegangan sama dengan 48 volt. Oke, gambarnya ini bentuk dari jembatan Wheatstone. Namun, apakah ini berlaku rumusan jembatan Wheatstone atau tidak? Kita selidiki dulu. Dengan cara kita kalikan resistor yang
saling berhadapan, yakni yang mana? R1 dan R3, R2 dan R4. Sekarang kita selidiki dulu ya. R1 dikali R3, 6 dikali 4 sama dengan 24. Kemudian R2 dan R4, 6 dikali 4 juga 24. Ternyata ketika hasil R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali dengan R4. Ketika dia sama, maka rumusannya bisa diselesaikan dengan jembatan Wheatstone. Nah, berhubung nilai perkalian antara R1 dan R3 itu hasilnya sama dengan R2 dikali R4, maka R5-nya diabaikan. R5-nya yang mana? R5-nya yang 3 ohm ini. Ketika dihilangkan atau diabaikan R5-nya, maka rangkaiannya akan seperti ini. Nah, kita lihat nih bahwa R1 dan R2 itu terpasang secara seri, kemudian R4 dan R3 ini juga secara seri. Nah, lalu penyelesaiannya kita cari dulu untuk R12-nya yang seri tadi, yakni R1 ditambah R2, R1-nya 6, R2-nya 6 sama dengan 12 ohm. Kemudian untuk R34 itu adalah R3 ditambah R4 sama dengan 4 ditambah 4 jadinya 8 ohm. Setelah kita temukan rangkaian rumusan R secara serinya, lalu kita paralelkan atau kita cari R totalnya. Nah, ini menggunakan rumusan yang minggu lalu, masih ingat tidak? Ingat dong ya. Nah, sekarang untuk paralelnya, ini kan 12 dan 8. Kita cari KPK dari 12 dan 8. KPK-nya itu adalah 24. Karena 24 itu bisa membagi 12, 24 juga bisa membagi 8. Jadi rumusan cepatnya untuk rangkaian paralel, kita tulis KPK-nya di pembilang, kemudian dibagi. Selanjutnya KPK dibagi R, yaitu 24 bagi 12, dijumlahkan dengan KPK-nya dibagi dengan R yang satunya, yaitu 24 bagi 8. 24 bagi 12 adalah 2, 24 bagi 8 adalah 3. Hasilnya adalah 24 per 2 tambah 3, 5. 24 bagi 5 adalah 4,8 ohm. Nah, setelah itu, barulah bisa kita tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Gunakanlah hukum ohm, yaitu I sama dengan V per R total atau R paralel. V-nya adalah 48 volt, RP-nya adalah 4,8. Jadinya ketika dibagi hasilnya adalah 10 ampere. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah latihan soal yang akan kalian kerjakan setelah memahami video ini. Silahkan kalian kerjakan. Untuk latihan soalnya, nanti kalian foto hasilnya, kalian tulis di kertas dulu, kemudian kalian foto. Usahakan semampu kalian, berdasarkan pemahaman kalian atas penjelasan Ibu tadi, kalau sudah kalian kirim di grup classroom-nya. Kalau sudah dikumpulkan, baru bisa Ibu nilai.